Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait tutorial membuat instalasi air bekas. Oke, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita telah membahas terkait copy monitor FLMP, selanjutnya disertai dengan instalasi air kotor. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan meletakkan daripada fluid drain dan sink ya pada lantai 1 dan lantai 2 dan setiap kamar mandi. Oke, pada langkah pertama kita akan langsung saja ke aplikasi Revit. Apabila sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menempatkan fluid drain pada setiap kamar mandi dengan cara kita ke plumbing fixture. Apabila belum ada, kita bisa load family dulu seperti langkah instalasi air kotor. Jadi biasanya template tersebut atau library tersebut sudah muncul di properties, oke, dan kita tinggal memilihnya saja. Yang perlu kita pilih ialah 125 mm dengan 50 mm sebagai berikut. Oke, setelah itu apabila tidak muncul, kita bisa menampilkannya di 3D dengan klik top. Selanjutnya kita letakkan pada lantai 1 dengan schedule, jangan lupa level 1 seperti ini. Oke, kita bisa letakkan di sini. Oke, itu berikut. Jadi selanjutnya bisa kita lihat pada tampilan 3D sebagai berikut. Oke, bisa kita lihat front atau sebaliknya right, jadi sudah terinstall di berikut ini. Oke, selanjutnya kita install pada kamar mandi 2 berikut. Oke, dengan cara sama, plumbing fixture dan memilih 125 mm. Oke, kita letakkan pada sebagai berikut di sini ya. Oke, apabila sudah, kita akan menginstalasi pipa air bekas dan instalasi pipa air bekas utamanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pipanya dengan cara klik plumbing. Selanjutnya kita membuat section atau section yang sudah ada, kita tarik seperti ini. Oke, kita akan sedikit ini kan. Selanjutnya klik kanan, go to view. Oke, di sini akan muncul tampilan pada flow drain-nya. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah menarik pipa dengan rombongan ini dengan kedalaman kurang lebih 150 atau 160. Oke, kita coba dengan 150 ya. Kita ketik 150 lalu enter. Selanjutnya kita tarik ke kanan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, perlu diperhatikan jenis pipanya. Jadi untuk kita klik sini, kita apakah sudah sanitary atau masih yang lainnya. Dan berikut juga pipa yang sudah tadi kita buat, sanitary atau padan. Untuk kemiringannya kita sesuaikan, yaitu ditambah ya, karena menurun semakin dalam, jadi 326 mm. Jadi kedalamannya kurang lebih sekian. Lalu enter, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat pipa utama pada fluid drain ya, dengan cara seperti ini. Untuk pipa utama di air kotor kita copy ke atas dengan cara dengan tool atau perintah berikut, copy atau dengan CTRL dan tarik ke atas dengan klik kiri, tarik ke atas untuk pipanya tersebut. Selanjutnya kita rubah menjadi diameter 50 mm karena untuk instalasi pipa air bekas seperti itu. Kita pilih diameter 50. Oke. Selanjutnya bisa kita tarik pipa yang sudah kita buat tadi agar lebih dekat dengan pipa utamanya. Selanjutnya kita akan menggabungkan pipa air bekas dari full drain menuju pipa utama full drain dengan cara sebagai berikut, sama dengan instalasi air kotor yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Oke, dengan cara klik kanan, draw pipe. Oke, dengan kemiringan tetap ya 45 derajat. Oke, selanjutnya bisa kita tarik pipa tersebut. Oke,
Mungkin ini akan sedikit berbeda karena pipa tersebut belum lurus. Oke, dengan cara kita balikan. Oke, setelah itu kita ulangi langkah tersebut sehingga kita tarik pipa tersebut sampai dengan sejajar ya. Jika sudah, kita bisa balik ke section. Selanjutnya kita bisa membuat lagi pipa dengan kemiringan 45 derajat. Oke, kita tarik. Jika sudah seperti ini, lalu bisa kita gabungkan pipa tersebut. Tampilannya akan seperti ini. Coba kita bisa lihat di 3D ya. Oke, berikut adalah tampilan ketika sudah tergabung atau sudah tersambung pipanya. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada kamar mandi 2 atau floor drain yang kedua. Oke, sebelum kita mulai pembuatan floor drain yang kedua, untuk pipa floor drainnya bisa kita panjangkan ya, atau kita luaskan sebagai berikut sampai dengan sejajar dengan pipa yang telah ada. Berikut adalah tampilan setelah kita tarik pipa tersebut menuju ke depan teras. Oke, selanjutnya kita akan memulai melakukan pipa full drain pada kamar mandi 2. Oke, kita bisa ke top, kita klik. Selanjutnya full drain telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan memberikan section pada kamar mandi 2. Berikut go to view. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pipa tersebut ke bawah sedalam kurang lebih berikut. Kita tarik pipa tersebut sepanjang 150 mm. Oke, dengan begitu bisa kita tarik ke samping sampai tidak lupa dengan kemiringannya tambah 1 menjadi 326. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan penyambungan pada pipa utama full drain ya, dengan cara sama, yaitu klik kanan round pipe. Oke, selanjutnya kita buat pipa tersebut dengan kemiringan 45 derajat. Oke, selanjutnya kita majukan pipa dari full drain yang telah kita buat pada kamar mandi 2. Selanjutnya kita akan menggabungkannya seperti ini. Oke, bisa dilihat dengan kemiringan tetap 45 derajat ya. Oke, sebentar. Oke, apabila tidak bisa diperhatikan kembali ya, kita bisa melihat pada 3D point view top. Oke, kita bisa menggeser sambungannya seperti ini. Oke, kita klik dengan shift panah atas pada keyboard sehingga lebih cepat, atau CTRL. Oke, selanjutnya kita sesuaikan atau kita sejajarkan. Oke, kita bisa zoom. Oke, sekian dari berikut. Oke, balik lagi ke view section. Selanjutnya kita akan menggabungkan pipa tersebut. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, bisa kita lihat. Oke, berarti untuk full drain di kamar mandi 2 telah tersambung dengan baik dengan kemiringan 45 derajat, dan untuk kemiringan pada setiap pipa horizontal ialah 1 derajat. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat pada lantai 2. Oke, baik, kita akan menuju ke denah lantai 2 ya, bisa dilihat. Untuk letak full drain yang akan di sebelah sini dengan cara kita ke sistem.
Oke, plumbing feature. Selanjutnya kita akan menggunakan folder berikut ini. Jika tidak terlihat, mungkin kita akan pindah ke 3D ya. Oke, dengan elevasi atau dengan view top seperti itu. Oke, setelah itu kita pastikan, kita sesuaikan. Jangan lupa untuk kontras schedule levelnya pada level 2 seperti ini. Jadinya kita klik. Oke, berarti kan kita melihat untuk tampilannya apakah benar di level 2 atau belum. Jika belum, bisa kita pastikan lagi bahwa dia tidak bisa, jadi kita akan menambahkannya pada di denah saja seperti ini dengan sistem plumbing fixture. Oke, kita letakkan saja kursor di sini, tidak apa-apa, tidak terlihat, nanti dia akan menyesuaikannya dengan sendirinya. Oke, setelah sudah, kita bisa lihat di 3D apakah sudah terpasang, dan ternyata sudah ya. Oke, bisa kita sesuaikan apabila terlalu ke kanan, ke kiri, atau tidak sesuai yang keinginan kita. Oke, setelah itu pada denah lantai 2 kita akan meletakkan section ya untuk melihat pandangan kita terhadap sumbu horizontal sebagai berikut. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita go to view. Oke, kita zoom out terlebih dahulu. Oke, dengan begitu muncul folder yang telah kita buat. Terus kita membuat pipanya sedalam 200 mm. Selanjutnya kita bisa tarik ke kanan. Jangan lupa untuk ukuran pipanya ialah 50 mm dengan sanitari sebagai berikut. Oke, kita tarik di sini terlebih dahulu. Kita letakkan di sini. Oke, kita buat kemiringannya 1 derajat ya, jadi 376. Oke, selanjutnya kita akan melihat pada tampilan 3D-nya ya. Oke, ini berikut adalah yang sudah kita buat sebagai berikut ya. Selanjutnya kita akan menuju membuat pipa vertikal utama floor drain dengan cara kita ke top. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy ya. Oke, tampilannya kita rubah menjadi wireframe. Oke, dengan cara berikut. Terus selanjutnya bisa klik copy atau klik CTRL. Ya, kita klik CTRL untuk mempermudah dalam inian kita, multitasking kita. Apabila tidak pas, bisa kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita letakkan di tengah. Oke, kita move, biar mempermudah ya. Selanjutnya kita klik di tengah-tengah pada kolom. Selanjutnya kita ubah ukurannya menjadi 50 mm. Oke, di sini apabila sudah, kita akan menggabungkan pipa ini menjadi untuk ke arah pipa tersebut dengan cara berikut. Oke, kita akan melihat dari tampak depan. Selanjutnya kita akan mengklik view pada front ya. Oke, apabila sudah, kita turunkan sedikit pada pipa vertikal utamanya sebagai berikut. Jika sudah, pada pipa horizontal yang telah awal kita buat, kita akan sedikit naikkan ya agar tidak menyentuh plafon dengan kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya pada pipa tersebut kita gabungkan sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan pipa fluodan lantai 3 atau kamar mandi 3 dengan pipa fluodan utama dengan cara kita ke plumbing lantai 2. Selanjutnya kita membuat section ya pada berikut. Jadi kita geser sedikit ke sebelah sini untuk melihat daripada pipanya secara potongan seperti itu. Oke, setelah terlihat, ini adalah pipanya. Oke, selanjutnya kita naikkan pipa tersebut hingga sejajar. Selanjutnya kita draw pipe berikut, dan untuk menggabungkan ke ini, coba kita bisa lihat tampilannya pada 3D.
Oke, sebagai berikut, apakah sudah tergabung? Sudah. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya kita perlu menyambungkan pipa tegak dengan pipa utama. Oke, bisa kita lihat pada view front. Oke, selanjutnya akan terlihat sebagai berikut. Oke, selanjutnya ini agak terlalu. Oke, cara untuk mempermudahnya ialah dengan kita mengcopy dengan berbarengan CTRL dibarengi dengan klik kiri mouse. Selanjutnya kita tarik untuk menyamakan sejajar ya. Oke, selanjutnya kita perkecil lagi. Oke, selanjutnya ini kita agak sedikit geserkan. Oke, apabila sudah, kita akan menggabungkan pipa-pipa tersebut sebagai berikut. Oke, kita bisa untuk pipa yang telah kita copy tadi, kita bisa mengklik di pada view top. Selanjutnya, kita akan menggesernya terlebih dahulu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat atau menggabungkan pipa yang sudah vertikal tadi, yaitu kita buat pada lantai 2 dengan section sebagai berikut, dan di lantai 1 juga dengan section sebagai berikut. Oke, bisa ditampilkan ya sebagai berikut. Langsung kita ke section 2. Jika sudah tampilan seperti ini, kita akan mengcopy. Oke, kita ulangi cara yang tadi, kita copy ke sebelah kiri. Oke, setelah itu kita sejajarkan. Oke, apabila sudah, bisa kita lihat pada 3D apakah dia sudah sejajar atau belum. Jika belum, kita bisa ke view top. Oke, setelah itu kita geser ke kiri untuk menyamaratakan pada pipa utama tersebut. Oke, jika sudah, kita bisa mengklik move saja biar cepat. Oke, kita patokan dengan as sebagai berikut. Kita ke section 2 lagi. Selanjutnya pada tampilan tersebut masih dengan sama, kita gabungkan sebagai berikut. Oke, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Dia akan tergabung dengan sendirinya. Oke, bisa dilihat ya, dia tergabung dengan sendirinya. Oke, maka dari itu kita akan menggabungkan dengan section pada pipa utamanya. Oke, klik kanan drive pipe. Oke, sebesar 135 karena kalau di sebelah kanan 45, di 90 dan ditambah 45 yaitu 135 derajat. Berikut, oke, yang sebelah kiri pipanya yaitu kita tarik sampai menuju. Oke, karena tidak bisa kita ulangi lagi. Kita cancel, kita majukan terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat di 3D untuk pipa tersebut berada di mana. Nah, bisa kita lihat ya, tidak sejajar dengan pipa yang berada pada dari lantai 3. Kita bisa geser sebagai berikut. Kita ulangi lagi, bisa kita lihat ya. Oke, kita bisa dengan tampilan top. Oke, selanjutnya kita sesuaikan sampai dengan kurang lebih garisnya sama ya dengan as. Oke, sebagai berikut kita jika sudah sejajar, kita balik ke section 2 lalu kita gabungkan pipa tersebut. Jika masih belum bisa, besar kemungkinan karena pipa tersebut terlalu jauh dan tidak sejajar biasanya. Oke, jika sudah tersambung akan seperti ini. Coba mari kita lihat pada tampilan 3D-nya. Agar tidak bingung, kita bisa menggunakan view graphics set ya, Oke, dengan sebagai berikut. Oke, sudah tersambung ya pada pipa
pada di lantai 3 seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan meletakkan sink ya pada lantai 1. Oke, dengan cara sistem, oke, plumbing fixture, kita cari sink yang sudah berada pada di sini aja, kita klik yang public. Oke, caranya seperti ini. Selanjutnya akan muncul. Jika sudah kita klik terlebih dahulu, baru kita bisa move ya. Move, oke. Cara sebagai berikut. Kita tempelkan pada dinding dan kita akan lihat secara visualnya pada dinding sebagai berikut. Jika di section, dia akan di bawah ya. Nanti kita akan pindahkan ke atas sebagai berikut. Coba kita pindahkan sectionnya agar melihat apakah nempel dengan dinding atau tidak. Oke, jawabannya adalah masih belum nempel ya. Jadi kita masih bisa sesuaikan sebagai berikut. Kita tampilkan atau kita klik move untuk mempermudah. Oke, dia sudah nempel. Selanjutnya kita akan merubah elevasinya. Oke, sebentar, kita akan merubah elevasinya sebesar 600 mm ya, naik. Oke, karena tidak bisa dirubah elevasinya, kita akan load family lagi, dan berikut adalah sink yang sudah di load, yaitu kita menggunakan sink wok ya. Kita geser sedikit ke sini. Oke, apabila sudah, bisa kita lihat tampilannya di 3D seperti ini. Oke, dia terlalu agak ke kanan ya, maka dari itu kita akan geser pada lantai 1. Oke, nah kita akan geser lagi dengan sesuai keinginan. Oke, selanjutnya melihat pada lantai 1 plumbing, kita pasti menggunakan section yang ini. Oke, section secara horizontal. Oke, untuk membuat pipa pada sink ya. Oke, selanjutnya seperti ini kita turunkan dengan diameter 40 karena ini hanya sink. Berikut. Oke, selanjutnya kita beralih untuk ke section yang satu lagi. Oke, go to view. Oke, untuk pipanya kita sejajarkan. Oke, coba kita bisa lihat ya, seperti ini untuk pipa yang akan dibuat. Apabila terlalu ke bawah, maka dari itu kita akan sambungkan ke pipa yang sebelah sini saja. Ya, berikut adalah tampilan ketika sudah disambungkan ya. Jadi untuk bagian sink ini kita sambungkan saja dengan floor drain pada lantai 2 atau kamar mandi 3. Jadi membentuk T sehingga dia akan menyatu dengan sendirinya untuk melalui pipa utamanya sebagai berikut. Ya, berikut merupakan pengaplikasian atau membuat instalasi air bekas ya, atau dari floor drain dan sink. Berikut adalah tampilan untuk visual pada perpipaan dan instalasi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian untuk instalasi air bekas pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.